Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang agar sapi gemuk cepat dan sehat lahap makan. Simak selengkapnya seperti apa untuk bahan pendongkrak ataupun resep pakan yang bisa menghasilkan pertumbuhan perkembangan sapi seperti yang berada di depan saya ini. Untuk kali ini saya berkunjung ke kandang pedalaman dengan potensi sapi-sapinya itu gemuk-gemuk, sehat, postur badannya juga lebih mengembang. Saya pegang ini juga manfaatnya untuk ternak itu bisa membuat gemuk, lahap makan, dan tentunya bervitamin ataupun bergizi. Saya perlihatkan langsung untuk bahan-bahannya biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa mengikuti. Seperti yang saya pegang ini adalah salah satu manfaat yang bisa untuk ternak itu bikin sehat. Yang kedua bisa melahapkan makan. Saya perlihatkan langsung untuk bahan yang pertama biar kelas pemula itu bisa meniru ataupun bisa mengikuti. Seperti ini teman-teman. Untuk bahannya di sini menerapkan sejenis minuman ataupun cairan yang berwarna hitam kecoklatan. Ada kecil-kecil campuran bintik-bintik, itu manfaatnya sangat bagus sekali untuk ternak. Kenapa di sini menerapkan bahan seperti ini? Karena untuk kandungannya itu juga bisa menyehatkan tubuh sapi. Selain bisa meningkatkan nafsu makan, untuk khasiatnya itu bisa meningkatkan kesehatan. Karena untuk campuran yang pertama itu dari biji kedelai. Biji kedelai untuk ternak sapi sebagai pakanan yang bergizi. Sedangkan dari bahan kedua yaitu dari potongan serai. Untuk potongan serai selain bisa untuk jadikan bumbu, juga bisa digunakan untuk obat pencegah agar terhindar dari jenis penyakit demam ataupun penyakit kedinginan pada ternak, khususnya di musim penghujan. Sedangkan untuk yang ketiga dari campuran bahannya itu mengandalkan dari kulit ataupun batang tebu, atau lebih tepatnya di sini memanfaatkan bahan pertama dari ampas kecap. Ampas kecap yang saya pegang ini yang masih ampasnya, sedangkan di bagian wadah berwarna merah ini sudah dicampur menggunakan air. Kenapa di sini diterapkan seperti ini? Supaya lebih mudah untuk cara pengaplikasiannya ataupun cara pemberian ke ternaknya, yaitu lebih gampang dan lebih simpel. Saya perlihatkan ke bahan yang kedua yang bisa membuat sapi ataupun kelas pedetan itu mudah gemuk dan kenyang. Seperti di bagian karung putih ada 2 karung. Untuk manfaatnya ini bisa membuat pedet ataupun kelas sapi pedaging lebih padat dan mudah kenyang. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang kedua. Di sini menggunakan pakan alternatif dari kulit padi atau lebih tepatnya dari bekatul dedak. Untuk potensi harga dari dedak lebih terjangkau, yaitu sekitar 1.500 sampai 2.500. Sedangkan dari jenis cairan tadi ataupun ampas kecapnya itu pembeliannya ataupun untuk harga belinya per karung lur, setengah karung kecil, bulog kecil itu di bawah 100.000. Tapi kalau teman-teman pengen menggunakan yang lebih simpel lagi, bisa menggunakan sejenis dari tetes, hampir sama, cuma bedanya kalau tetes itu mengandalkan dari cairannya, sedangkan dari kecap ini mengandalkan dari ampasnya. Cuma kalau menurut saya lebih mudah menggunakan jenis dari ampas karena biayanya campuran bahannya juga masih ada sedikit tapi bermanfaat. Bahan yang kedua itu mengandalkan dari bekatul yang tentunya bisa bikin berisi, kualitas daging lebih padat dan mudah kenyang. Untuk bahan yang ketiga
manfaatnya ini banyak lur. Yang pertama bisa membuat gemuk super. Kemudian yang kedua bisa berbobot ataupun cepat berbobot, bagus. Dan untuk yang selanjutnya bisa membuat postur leher, kerangka, bokong lebih semok mengembang. Untuk jenisnya sendiri di sini menggunakan ataupun menerapkan dari pakan jadi konsentrat. Untuk konsentrat ini harganya per kilo mulai 5.000 sampai 8.000, 9.000, 10.000. 5.000 sampai 10.000. Sedangkan per sak 150, 180, 190 sampai 200 lebih. Ini produksi dari Primafit. Ini buat teman-teman supaya hasil kelas bakalan ataupun kelas pedetan itu mudah gemuk seperti ini dan berisi, bisa menerapkan pakan-pakan yang digunakan di sini. Dan untuk bahan yang belum ada ataupun stoknya habis, saya jelaskan, yaitu menerapkan hampir sama dari bahan pertama, cuma tidak ada campuran, cukup mengandalkan satu, yaitu kedelai, ampas tahu. Untuk ampas tahu, khasiatnya itu bisa membuat badan lebih gembloh ataupun lebih mengembangnya itu lebih jumbo. Seperti yang di bagian depan saya ini juga rutin memberikan jenis ampas tahu. Dan buat teman-teman yang pengen meniru untuk resep pakannya, di sini saya jelaskan ulang lagi biar bisa diterapkan di kandang teman-teman. Yang pertama dari jenis ampas kecap. Yang kedua dari bekatul untuk memadatkan kualitas daging dan postur badan. Yang ketiga bikin gemuk. Kemudian juga bikin body lebih mengembang, konsentrat fermentasi Primafit. Sedangkan yang terakhir mengembang gembloh lebih jumbo, bisa menerapkan dari jenis ampas tahu. Untuk langkah berikutnya, selain dari resep pakan, di sini saya juga memperlihatkan perawatan yang benar agar kedepannya dari kelas pedetan bakalan lebih mudah tumbuh sehat, tidak terkena infeksi cacingan, hinggapan lalat ataupun kutunan. Yaitu langkah pertama yang teman-teman tiru itu dari pola kandang. Pola kandang harus bersih dari jenis letong, nibal ataupun prapen yang sering dibawa sapinya. Dengan cara kita jadwalkan pembersihan 1 hari 3 kali ataupun 2 kali. Sedangkan dari kesehatan badan itu paling utama dengan cara kita memandikan, jadwalkan 1 minggu 3 kali, 2 kali juga bagus, dengan saran menggunakan sampo ataupun menggunakan jenis pembasmi kutu agar kesehatan sapinya itu tetap terjaga ataupun lebih jos. Dan untuk membasmi jenis parasit cacingan di dalam tubuh perut sapi itu bisa menerapkan dari para mantri, sering sekali menggunakan dari jenis sambe ataupun obat cacing khusus untuk ternak sapi. Sedangkan biasa untuk kalangan pemula yang pengen menggunakan biaya gratis tanpa beli, ada 2 bahan yang saya perlihatkan secara lisan, yaitu dari buah mengkudu atau jenisnya bentis. Yang kedua dari buah pepaya muda. Untuk cara pemberian lebih gampang dan lebih simpel, yaitu teman-teman yang sering diberi comburan kering ataupun basah bisa dicampurkan. Untuk langkah pertama, kalau pengen membuat menggunakan jenis bentis atau mengkudu, itu mencari yang buahnya sudah matang sempurna ataupun hampir busuk, itu lebih bagus, lebih baik. Kita cuci bersih, kita tumbuk, ataupun teman-teman kalau mempunyai alat modern seperti blender, lebih gampang, lebih cepat ataupun lebih mudah. Seperti itu. Biar hasilnya itu cepat mengembang gemuk, seperti itu. Cuma kalau teman-teman pengen menerapkan takaran comburannya itu di bawah 5 kilo juga nggak masalah. Yang penting pemberian itu rutin ataupun pola pakannya teratur, tidak bebas ataupun tidak sembrono. Pengennya itu kita jadwalkan biar hasilnya itu cepat berisi, mengembang seperti bakalan yang berada di kandang sini. Oke teman-teman, sekilas informasi dari saya.
Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.